Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah dimanapun berada. Semoga anak-anak ibu tetap belajar, tetap semangat dalam belajar apalagi di masa pandemi seperti ini. Pada kali ini kita akan membahas kimia, yaitu tentang konfigurasi elektron. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengikutinya dengan baik. Nah, kita akan membahas yaitu konfigurasi elektron. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 7 poin. Yang pertama itu pengertian konfigurasi elektron, yang kedua prinsip Aufbau, yang ketiga penyimpangan konfigurasi orbital D, yang keempat konfigurasi elektron ion, yang kelima nanti kita lihat tabel periodik unsur, yang keenam itu nanti kita menentukan golongan, yang ketujuh menentukan perioda. Nah, apa itu konfigurasi elektron? Yaitu susunan elektron berdasarkan kulit orbital dari suatu atom. Ya, jadi pada suatu atom itu elektronnya tersusun di orbital-orbital tertentu. Ini, pada atom elektron-elektron tersusun pada kulit atau subkulit, disebut juga dengan tingkat energi. Jadi elektron itu dia tidak tersebar secara acak ya, jadi dia terletak di kulit dan subkulit tertentu. Kemudian kulit itu ada kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kulit itu dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian untuk subkulit itu ada 4, subkulit S, P, D, dan F. Nah, kemudian jumlah elektron maksimal pada subkulit, yaitu pada subkulit S itu maksimal diisi oleh 2 elektron, ya. P itu diisi oleh 6 elektron, D 10 elektron, dan F 14 elektron. Kemudian elektron yang mengisi subkulit ditulis dalam bentuk pangkat. Ini ya. Jadi nanti penulisannya seperti ini. S pangkat 2, P pangkat 6, D pangkat 10, F pangkat 14. Kemudian konfigurasi elektron disusun berdasarkan tingkat energi subkulit dari yang terendah hingga yang tertinggi. Jadi nanti penulisannya kita mulai dari yang tingkat energi rendah sampai nanti akhirnya tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk dulu prinsip Aufbau. Jadi prinsip ini nanti mengatur bagaimana penulisan konfigurasi elektron. Ini ada gambar di sini, kita baca dulu yang ini. Bunyi dari prinsip Aufbau adalah elektron pada atom mengisi tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu, baru mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi seperti ini ya alurnya. Jadi kita tuliskan dulu 1s2, 2s2, 3s2 sampai 8s2. Kemudian di 1P ini kosong ya. Kita mulai di baris kedua, 2P6, 3P6, 4P6 dan seterusnya. Nanti di sini boleh ditambahkan 8P6. Kemudian baris 1 2 kosong, kita mulai di baris ketiga. 3D10, 4D10, 5D10 dan seterusnya nanti sampai ke bawah. Kemudian baris 1 2 3 kosong kita tuliskan 4F14, 5F14 dan seterusnya nanti. Nah, panah ini apa artinya? Jadi kita mulai dari 1S2, habis itu kita 2S2, lanjut ke 2P6, lanjut ke 3S2, 3P6, 4S2, di seperti ini alurnya, 3D10, 4P6, 5S2 dan seterusnya. Jadi dia melingkar seperti ini ya. Jadi itulah susunan nanti penulisan konfigurasi elektron. Nah, kalau kita lihat tingkat energi di sini. Jadi yang paling rendah itu adalah 1S2. Kemudian yang paling tinggi ini yang paling bawah. Jadi kita menulis dari tingkat energi rendah sampai nanti ke tinggi. Untuk urutannya tadi yang mengikuti garis lengkung ini. Jadi seperti itu nanti penulisan konfigurasi elektron. Nah, kita lihat contohnya nih, atom karbon ya. Nomor atomnya 6, ini nomor masanya 12. Jadi untuk penulisan konfigurasi ini kita fokus ke nomor atom karena nomor atom itu menggambarkan jumlah elektron pada suatu atom ya. Ini nomor atomnya 6, berarti dia punya 6 elektron si C tadi. Maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Kan tadi harusnya 1s2, 2s2, 2p6 ya kalau sesuai aturan Aufbau tadi. Cuman kan si C ini memiliki 6 elektron. Jadi kita harus membuatnya supaya pas jumlahnya 6. Maka di sini 2 berarti di sini 2. Jadi dia hanya memiliki 6 elektron. Nah, kita lihat contoh lainnya.
Yang pertama unsur kalsium, nomornya 20, Ca. Maka konfigurasinya 1s2, habis itu 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Coba kita hitung. 2 tambah 2 tambah 6, ini 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Maka sudah pas dengan jumlah nomor atomnya, maka ini sudah betul konfigurasinya. Yang kedua coba, aluminium, Al, nomor atomnya 13. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, nah 3p1, kan harusnya 3p6 ya, sama-sama ini, tetapi kan si Al punya 13 elektron, jadi kita buat berapa yang dipunya oleh si Al. Maka 2 tambah 2 tambah 6 itu 10, tambah 2, 12, berarti sisanya 1 lagi supaya cukup 13, makanya kita buatkan 3p1. Lanjut contoh ketiga, oksigen, nomornya 8, lambangnya O. Konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p4. 2 tambah 2, 4, ditambah 4, sama dengan 8. Kan harusnya tadi di sini 2p6 ya. Tetapi kan si O punya 8, maka kita cukupkan supaya 8. Kemudian brom, Br nomor atomnya 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, 10, berarti 20 ya. Kemudian tambah 10, 30, tambah 5, 35. Jadi nanti di sini kita bikin 4p5. Jadi jangan dibikin 4p6, karena kan si brom tadi cuman memiliki 35, bukan 36 elektron. Kemudian helium, nomor atomnya 2, lambangnya He. Berarti konfigurasinya 1s2 aja, karena dia cuman memiliki 2 elektron saja. Nah yang terakhir unsur argon, lambangnya Ar, nomornya 18. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita hitung 2 tambah 2 tambah 6 itu 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18. Jadi ini sudah pas dengan jumlah elektronnya, berarti ini sudah betul. Nah berikutnya kita masuk mengenai penyimpangan konfigurasi orbital D. Ya, tadi kita udah sama-sama tahu nih ada orbital S, P, D, dan F. Nah untuk orbital D ternyata dia ada memiliki penyimpangan. Jadi orbital D stabil pada keadaan setengah penuh atau 5 atau penuh dalam kurung 10 ya. Kemudian ini terjadi pada beberapa unsur golongan transisi. Ya kita sama-sama tahu ya, unsur golongan transisi itu adalah unsur golongan B pada sistem periodik. Jadi nanti jika konfigurasinya itu terakhirnya ada orbital D, maka dia ada beberapa unsur yang mengalami penyimpangan. Contohnya ini, kita lihat yang pertama, unsur krom, nomornya 24. Kita tuliskan dulu konfigurasinya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Nah jadi yang ini dia belum stabil ya, karena dia mengalami penyimpangan konfigurasi orbital. Kenapa dia belum stabil? Karena orbital D-nya ini mengisi 4, sedangkan harusnya yang D itu stabilnya kalau enggak 5, kalau enggak 10 ya. Jadi 4 ini mendekati 5, makanya kita harus mengubahnya menjadi 5. Nah gimana caranya? Caranya kita mengambil elektron si S1, kita pinjam 1. Jadi 1 ini pergi ke D. Jadi menjadi seperti ini, 4S1, karena si S tadi kita ambil 1, berarti sisa 1 ya. Maka si D menjadi 5, karena kita udah mengambil tadi 1. Jadi ini yang di bawah ini adalah konfigurasi yang sudah stabil, karena si D-nya sudah 5 elektron. Contoh kedua, tembaga, Cu, nomornya 29, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Orbital D-nya 9, berarti ini belum stabil, karena stabilnya tadi harus 10 ya, karena 9 mendekati 10. Maka kita harus mengubah gimana caranya 9 ini menjadi 10. Berarti kita tambah 1. Kita ambil yang ini 1, punya si S. Maka menjadi 4S1, yang ini 3D10. Makanya dia sudah stabil ya, karena si orbital D-nya sudah memiliki 10 elektron. Jadi ada beberapa unsur yang mengalami penyimpangan, tapi nggak semua unsur.
Jadi hanya ada beberapa unsur saja, seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita bahas konfigurasi elektron pada ion. Tadi kita udah membahas konfigurasi elektron untuk atom atau unsur. Nah, sebelumnya apa itu ion? Ion adalah atom atau molekul yang memiliki muatan. Ya, jadi berbeda dengan atom. Kalau atom dia nggak punya muatan, tetapi kalau ion dia memiliki muatan. Ada dua jenis ion, ion positif dan ion negatif. Ion positif disebut dengan kation, sedangkan ion negatif disebut dengan anion. Nah, apa itu ion positif? Atom yang melepaskan elektron. Sebaliknya, ion negatif atom yang menangkap elektron. Jadi ketika suatu atom melepaskan elektron, maka akan menjadi ion positif. Sebaliknya, ketika atom menangkap elektron, maka akan berubah menjadi ion negatif. Nah, kemudian adanya pelepasan atau penangkapan elektron, maka konfigurasi elektron akan berubah. Jadi, pelepasan dan penangkapan ini mempengaruhi bentuk konfigurasi elektronnya tadi. Kita perhatikan contohnya. Yang pertama ini unsur natrium ya, nomornya 11. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini jumlahnya 11 ya, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1 sama dengan 11. Nah, sekarang kita buat konfigurasi Na+, artinya ion Na+, ion positif ya. Nah, plus di sini artinya plus 1, karena 1 nggak perlu ditulis. Jadi artinya si Na itu melepaskan 1 elektron. Tadi kan ion positif itu dia atom yang melepaskan. Jadi si Na ini melepaskan 1 elektron. Berarti yang dilepaskan itu yang paling terakhir. Berarti ini kan ada 1 nih. Jadi dilepaskan yang ini, maka menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Jadi si 3s1-nya ini hilang karena udah dilepaskan. Nah, contoh kedua, aluminium ya, Al nomornya 13. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kita hitung dulu. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 1, 13. Sekarang kita buat untuk Al3+ konfigurasinya. Artinya Al itu melepaskan 3 elektron. Dilepaskan yang paling terluar, berarti ini 1, ini 2. Berarti ini dilepaskan ya, berarti sisanya 1s2, 2s2, 2p6. Maka konfigurasi ion Al3+ adalah yang ini. Nah, kemudian yang negatif, coba kita lihat ion negatif. Ini konfigurasi atom Cl atau klor, nomornya 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ya. Nah, kalau untuk konfigurasi ion Cl-, berarti negatif ya. Tadi negatif kita udah tahu bahwa atom yang menangkap. Ini -1, berarti artinya si Cl itu dia menangkap 1 elektron. Kan ujungnya ini 3p5. Berarti kalau dia menangkap 1 menjadi 3p6. Maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 karena sudah menangkap 1 elektron. Berikutnya oksigen, nomornya 8, 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kalau kita buatkan konfigurasi untuk ion O2-, artinya si O ini menerima 2 elektron. Maka yang terakhir ini kan tadi 2p4 ditambah 2, berarti menerima 2 elektron, berarti menjadi 6. Makanya 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini ada gambar sistem periodik ya. Jadi nanti dengan konfigurasi elektron kita bisa menentukan letak golongan dan perioda unsur. Nah, coba kita bahas dulu ini sedikit. Jadi pada tabel periodik kita sama-sama tahu ya bahwa ada istilah golongan dan perioda. Yang mana itu golongan? Golongan itu dia yang kolom ke bawah. Ini namanya golongan ya. Dan sampai di sini ini golongan. Kalau perioda yang mana? Perioda yang mendatar. Ini perioda 1, artinya baris ke-1. Ini perioda kedua, ya. Ini perioda ketiga, dan seterusnya. Kalau yang untuk di bawah ini dia termasuk logam transisi dalam, artinya unsur-unsur yang di bawah ini terletak itu di sini dia, di golongan lantanida dan aktinida. Nah, kan ini ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi golongan A itu dari 1A sampai 8A. Kalau golongan B ini 1B, ini 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Dan golongan 8B-nya ada 3 kolom ya. Nah, jadi nanti dengan
menuliskan konfigurasi, kita bisa menentukan, oh unsur ini dia berada pada golongan berapa, periode berapa. Nanti setelah ini kita lihat contohnya. Jadi kita bisa menentukan letak, golongan, dan periode suatu unsur. Nah, sekarang kita bahas tadi golongan dan periode ya. Tadi ada golongan A dan golongan B. Yang pertama kita lihat dulu golongan A. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu itu konfigurasi elektron terakhir. Jika yang terakhir itu S atau P, maka unsur tersebut merupakan golongan A. Sebaliknya, jika elektron terakhir itu golongan D, maka dia termasuk golongan B. Nah, kita perhatikan ini, jika S atau S tambah P-nya sama dengan 1, maka unsur tersebut golongan 1A. Jika S atau S tambah P-nya sama dengan 2, maka unsur tersebut adalah golongan 2A. Jika S tambah P-nya sama dengan 3, maka golongan 3A. S tambah P sama dengan 4, golongan 4A. S tambah P sama dengan 5, golongan 5A. S tambah P sama dengan 6, golongan 6A. S tambah P sama dengan 7, golongan 7A. Dan terakhir S tambah P sama dengan 8, golongan 8A. Tadi kita sudah tahu bahwa golongan A itu dari 1A sampai 8A. Kemudian yang B, ini ada perbedaan sedikit dengan golongan A. Jika S tambah D-nya sama dengan 11, itu golongan 1B. S tambah D-nya 12, golongan 2B. S tambah D-nya 3, itu golongan 3B. S tambah D-nya 4, golongan 4B. S tambah D-nya sama dengan 5, golongan 5B. S tambah D sama dengan 6, itu golongan 6B. S tambah D sama dengan 7, golongan 7B. Dan untuk yang 3 ini, S tambah D-nya sama dengan 8, atau 9 atau 10, maka itu golongan 8B. Tadi kita sudah lihat bahwa di tabel periodik itu pada golongan 8B itu ada 3 buah kolom. Jadi ini dia yang 3 itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Tentukanlah letak golongan dan periode dari unsur-unsur berikut ini. Ya, jadi kita menentukan nih, kita belum tahu nih si CA ini dia berada di golongan mana, di periode mana. Jadi kita menentukannya dengan cara konfigurasi elektron. Kita buat dulu konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, untuk menentukan periode, itu kita lihat kulitnya yang terbesar. Jadi kulit itu yang mana? Tadi kita udah tahu ya bahwa kulit itu dia dalam bentuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ini adalah kulit. Kita lihat mana yang kulit paling besar, yaitu kulit 4. Makanya periodenya 4. Artinya si CA terletak pada periode 4. Untuk golongan, kita lihat yang terakhir adalah S ya. Tadi kalau S dia golongan A. Berapa jumlah elektron pada S? Itu sama dengan 2 ya. S sama dengan 2, maka si CA itu golongan 2A. Kemudian BR, brom. Konfigurasinya ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Untuk periode sama, kita lihat kulit paling besar. Ada kulit 1, 2, 3, 4. Berarti yang paling besar adalah kulit nomor 4. Makanya periodenya 4. Artinya si BR ini terletak pada periode ke-4. Nah, kemudian untuk golongan, kita lihat ini S sama P. Ini 4 ya. Jadi ini S, ini P. Berarti golongan A. Kita jumlahkan S tambah P-nya. Maka 2 tambah 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Tadi kalau S tambah P-nya 7 sama dengan golongan 7A. Contoh ketiga, tembaga Cu. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Nah, kita perhatikan untuk periode dulu. Sama ya, kulit paling besar berarti 4. Jadi Cu tadi terletak di periode ke-4 di sistem periodik. Kemudian untuk golongan. Nah, ini dia. Yang terakhirnya S sama D. Tadi kalau ada D berarti itu golongan B ya. Jadi kuncinya ini, kalau S itu udah pasti golongan A, kalau P itu golongan A, dan kalau D berarti itu golongan B. Maka kita jumlahkan S dengan D ya. Ini S tambah D. 2 tambah 9 ya. 2 tambah 9 sama dengan 11. Tadi kita udah tahu bahwa kalau jumlah S tambah D-nya 11, artinya itu golongan 1B. Jadi si tembaga ini terletak di golongan 1B pada sistem periodik. Contoh berikutnya S, belerang. Konfigurasinya ini ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4.
Untuk perioda tadi nomor kulit terbesar, ada kulit 1, 2, sama 3, berarti 3 yang paling besar. Jadi periodanya 3. Jadi si belerang ini terletak di perioda ketiga. Untuk golongan, ini terakhirnya P, berarti udah pasti golongan A ya. Maka kita jumlahkan S tambah P. S tambah P, 2 tambah 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 tadi kalau S tambah P-nya 6, artinya dia golongan 6A. Berikutnya boron, B ya lambangnya. Nomornya 5, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P1. Berarti periodanya 2 ya, karena nomor kulit terbesar 1, 2, 2, berarti 2 paling besar. Berarti perioda 2. Golongan yang terakhirnya SP, berarti kita jumlahkan S tambah P. 2 tambah 1. Ini dia, 2 tambah 1 sama dengan 3, berarti dia golongan 3A. Kemudian nikel, Ni nomor 28. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Untuk perioda kita lihat sama ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 yang paling besar. Berarti dia perioda keempat. Berarti si nikel ini terletak di perioda keempat di sistem periodik. Kemudian golongan, ini yang terakhirnya SD ya. Jadi ada D. Kalau ada D, berarti itu udah pasti golongan B. Kita jumlahkan S tambah D-nya. S tambah D berarti 2 tambah 8 sama dengan 10. Tadi kalau 10 kita tahu ya bahwa artinya dia golongan 8B. Lanjut, yang terakhir ini RB, rubidium ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5, 5S2. Berarti di sini nomor kulit terbesarnya ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Berarti periodanya perioda 5. Kita ambil yang paling besar. Dan golongannya berarti yang terakhir S ya. Artinya dia golongan A. Karena elektronnya 2, berarti dia golongan 2A. Nah, coba kita lihat lagi ke tabel periodik tadi. Kita membuktikan nih golongan periodanya apakah sudah benar atau belum. Nah, tadi kita udah menentukan ya golongan dan perioda jika diketahui konfigurasi. Nah, sekarang kita buktikan nih. Tadi ada beberapa soal yang udah kita lihat konfigurasinya. Tadi kita udah bahas nih, tadi nikel ya. Nikel golongannya 8B, periodanya perioda keempat. Jadi benar ya. Kemudian tadi kita bahas juga nih boron. Boron itu golongannya 3A, periodanya perioda kedua. Jadi dia terletak di baris kedua pada sistem periodik. Kemudian tadi yang kita bahas lagi Ca. Mana Ca? Ini ya. Kalsium. Kalsium ini di golongan 2A, periodanya perioda 4. Jadi yang kita bahas tadi itu udah sesuai dengan tabel periodik. Jadi seperti itu tadi caranya. Jadi kita bisa menentukan letak golongan dan perioda unsur jika kita membuatkan konfigurasi elektronnya. Oke ya, jadi kita tadi udah membahas cara membuat konfigurasi elektron pada atom dan pada ion. Kemudian kita juga udah bisa menentukan golongan dan perioda jika kita membuat konfigurasi elektron. Nah, demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu mengerti dengan materi kita pada hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.